Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Gereja Baptis Efrata Bandung. Berikut adalah program tayangan kegiatan Gereja Baptis Efrata yang Anda bisa lihat di channel YouTube Gereja Baptis Efrata. Antara lain, jam doa online setiap hari Rabu dimulai pukul 5 sore. Sekolah minggu online dimulai pukul 7 pagi. Renungan harian anak Habatus setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Berikut kami sampaikan laporan keuangan Gereja Baptis Efrata Bandung sampai dengan minggu ini. Anda bisa menyimak pada layar berikut. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Efrata atas persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang akan memberikan persembahan maupun persepuluhan, bisa Anda transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau Anda bisa langsung datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang rindu untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan, namun terhalang oleh situasi dan kondisi saat ini, silakan untuk menghubungi nomor di layar. Gereja siap membantu dan akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sekian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus. Kita kembali bersama-sama bertemu di dalam ibadah online Gereja Baptis Efrata. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan dan memuji Dia. Kita mau menghadap hadirat-Nya dan meninggikan nama-Nya. Kita angkat satu pujian bersama-sama dengan sepenuh hati kita sebagai penyembahan dan pujian kita kepada Dia, mengejar hadir-Mu. Mari kita nyatakan rindu kita bersama-sama kepada Dia, bahwa kita ingin selalu dekat pada Dia, Tuhan kita. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidup.
Dekat padamu Tuhan, itu rindu kami. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari kita nyatakan bersama-sama, memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau bawa sembah kami. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan benar, saat ini kami rindu untuk menghadap Engkau, kami rindu untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau karena Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang kuasa, Allah kami yang penuh kasih. Kami mau menyatakan segala puji dan sembah kami padamu pada pagi hari ini. Kami mau memuji Engkau dengan segala apa yang kami miliki, dan biarlah semua yang ada pada kami menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu, kami rindu ditegur, diajar melalui puji-pujian maupun melalui firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan ibadah kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Amin. Kita akan naikkan satu pujian Bapak Ibu Saudara sekalian dari NP 215, segalanya baiknya.
Asal Tuhan sertaku segalanya baiklah. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Segalanya baiklah, apapun kehendakmu, asal Tuhan sertaku. Segalanya baiklah, baiklah. Jalannya baiklah, dalam badai, dalam perang, Tuhan karang yang tetap. Segalanya baiklah, baiklah. Jalannya baiklah, waktu susah, waktu perang, serta Tuhan ku menang. Segalanya baiklah, baiklah. Segalanya baiklah, di dunia yang fana, apalagi di surga. Segalanya baiklah, baiklah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menaikkan satu pujian sukacita. Kita akan bersukacita di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Kita naikkan pujian ini dengan bersukacita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
Saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita akan bersama-sama menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan untuk gereja kita, untuk saudara-saudara kita, dan untuk bangsa dan negara kita. Mari kita serahkan semuanya kepada Dia, karena hanya di dalam Dia ada sentosa dan rasa nyaman di dalam jiwa kita. Indah saat berdoa. Indah saat berdoa, saat khidmat kudus, waktu kita bersujud di kaki Yesus, dengan iman menerima Tuhan, jiwa jadi sentosa, jiwa rasa nyaman, saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Indah saat berdoa, karena Tuhan dekat, dalam kasih sayangnya tercurah berkat. Tuhan sudah bersabda, serahkanlah beban jiwamu kan sentosa, jiwamu kan nyaman, saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang, saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang.
Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyatakan kepada Tuhan bahwa kita siap menjadi bejananya yang dibentuk sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Bejanamu, kita akan pujikan pujian ini. Kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Kita nyatakan bersama-sama, ini aku bejana-Mu Tuhan. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Lebih dalam lagi, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena kasih dan anugerahnya kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Sekalipun secara online, kita percaya bahwa hadirat Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Dan pagi yang indah ini, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Ulangan pasal 6. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dulu serang sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul Allah memiliki rencana bagi keluarga. Allah memiliki rencana bagi keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saat ini banyak keluarga harus berjuang untuk kelangsungannya. Manusia mencari kepuasan di luar rumah karena keluarga mereka tidak stabil. Kurang memiliki prinsip dasar yang akan menuntun urusan keluarga mereka. Banyak hal. Apakah mungkin keluarga mereka ketika mereka menikah belum melangsungkan premarital counseling? Atau mungkin ada masalah-masalah yang terjadi. Atau ketika mereka sedang melakukan marriage counseling, mereka tidak terbuka seutuhnya. Sehingga banyak trouble-trouble yang terjadi. Bahkan lebih dari separuh pernikahan berakhir dengan perceraian. Dan akibatnya begitu banyak single parent yang harus menerima beban ganda untuk membesarkan keluarga sekaligus untuk mencukupkan segala kebutuhan keluarga mereka. Ini bukan yang dikehendaki Allah bagi keluarga. Allah memiliki sebuah rencana bagi keluarga sama seperti memiliki rencana penebusan dan rencana kehidupan bagi setiap orang. Mari kita menemukan sejumlah aspek dalam rencana Allah bagi keluarga. Di dalam Ulangan pasal 6 ini adalah salah satu bacaan yang menyingkapkan bagaimana rencana Allah bagi keluarga kita. Apa keluarga? Apa yang direncanakan Allah? Yang pertama saudara, keluarga sebagai tempat kekuatan rohani. Allah menetapkan keluarga sebagai tempat untuk kekuatan rohani. Kekuatan rohani setiap anggota keluarga. Perhatikan, Ulangan pasal yang ke-6. Kita lihat Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah saudara, hal ini menyampaikan bahwa kita harus membawa keluarga kita mengasihi Allah dan memiliki hubungan rohani dengan Allah. Oleh karena Allah mengasihi kita dan kita patut membalas kasihnya kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita taat. Dan keluarga adalah tempat yang paling awal. Tetapi banyak orang yang melupakan, bahkan menolak dan mengabaikan Allah dalam hidup rumah tangga mereka. Seorang pendeta, dia pernah mengunjungi sebuah keluarga di London. Di sekeliling rumah dan gereja mereka begitu banyak berserakan berkas-berkas kehancuran akibat perang. Tetapi saudara,
kita bisa melihat. Di sana mereka melihat pasangan ini menunjukkan damai sejahtera. Dan mereka sungguh memiliki keyakinan iman yang mendalam, kesetiaan, dan juga kasih. Yang ada di atas pintu mereka sebuah moto yang berbunyi, Tuhan, jadikan rumah kami milik-Mu sampai rumah-Mu menjadi milik kami. Sungguh indah bukan? Nah, sebaliknya, yang menggambarkan rumah yang lain, kediaman yang modern, begitu mewah, megah, dengan pemandangan indah di sebuah kompleks perumahan yang mewah. Namun saat kita melihatnya, mungkin kita mengira di dalamnya tinggal keluarga yang bahagia. Tapi ternyata sebaliknya, ternyata yang dilihat oleh pendeta tersebut, ia melihat pasangan yang tidak bahagia. Pasangan tersebut tertak, pasangan tersebut tidak merasakan damai. Sehingga kita bisa melihat, saudara, apa yang membedakan kedua rumah tersebut. Dalam bahasa Inggris itu ada kata house dan juga kata home. House itu berbentuk bangunan, rumah secara bangunan. Tapi home itu keluarga. Nah, seringkali kita tidak punya home. Tapi mari kita miliki home dalam kehidupan kita. Meskipun kita belum punya house. Tapi ketika home itu terbentuk, terbangun, saya percaya house akan terwujud dalam kehidupan kita. Kita raih sehingga sungguh nama Tuhan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, itulah yang indah dalam kehidupan keluarga. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat bahwa keluarga sebagai tempat kekuatan rohani. Siapa yang ada di dalamnya? Sungguh mari kita jadikan home sweet home dalam kehidupan kita. Itulah yang pertama. Dan yang kedua, saudara. Yang kedua, keluarga sebagai tempat untuk kebenaran ilahi. Setiap perintah, undang-undang, dan penghakiman dari Tuhan perlu diperhatikan dan diajarkan kepada setiap generasi. Kenapa hal ini harus kita terapkan? Oleh karena seringkali menjadi salah paham. Kita bisa membentuk anak-anak kita supaya mereka benar-benar akhirnya mengetahui tentang kebenaran. Jangan sampai ada kompromi-kompromi yang terjadi atau bahkan keluarga akhirnya menanamkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kebenaran ilahi. Mungkin kelihatannya sepele. Tetapi hal itu akhirnya menjadi karakter bagi anak-anak kita. Nah, mari kita akan melihat ayat yang ke-6. Tadi dalam pembacaan Alkitab kita berbicara mengenai perintah yang begitu penting. Perintah yang begitu penting pada ayat yang ke-6. Perhatikan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Dan ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bagian firman Tuhan ini ayat yang 7 menyatakan bahwa kita harus mengajarkan perintah-perintah tersebut kepada anak-anak kita. Allah bukan hanya harus kita kasihi, kita sembah, tetapi kata-kata, perintah dan iman kepadanya harus diajarkan di dalam rumah kita. Iman kepada Allah yang hidup di dalam kehidupan keluarga dan bangsa yang ada saat ini sedang kita pertaruhkan. Bagaimana saudara, seringkali banyak anak-anak yang sekarang mulai kurang ajar. Anak-anak yang tidak hormat pada orang tua. Atau ketika kita ada di jalan raya, kita bisa melihat bagaimana pengendara motor, pengendara yang lain juga mungkin kendaraan roda 4. Mereka tidak taat dengan
peraturan yang ada. Ada lampu merah, mereka terobos dan akhirnya celaka. Nah, saudara, mari kita mulai dari rumah. Mulai dari keluarga kita dengan mengajarkan hal yang sederhana. Tidak mudah ketika mengajarkan anak kita untuk membuang sampah pada tempatnya, bukan? Mereka tidak tahu atau memang bandel. Tahu-tahu habis makan permen, celung. Ayo, itu loh tempat sampah. Mari kita arahkan. Jangan kita biarkan mereka tidak tertib. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kata mengajarkan berarti mengasah, ya, menajamkan, seperti seseorang yang menajamkan pisau supaya lebih efektif. Maka pengajaran akan menajamkan pikiran, hati, dan juga karakter anak-anak kita dengan kebenaran ilahi, yaitu firman Allah. Kita para orang tua harus menerima tanggung jawab ini. Hal ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain tanpa menimbulkan persoalan yang serius. Tanggung jawab mengajarkan tidak dapat didelegasikan. Ini sepenuhnya disandarkan di bahu orang tua. Pengajaran tentang keyakinan adalah salah satu di antaranya. Mengajarkan firman Allah secara konsisten merupakan tanggung jawab kita supaya kerohanian anak-anak kita terpelihara. Sebab itu saudara, bukan berarti nanti kita sudah melihat beberapa minggu ke belakang, kita berbicara tentang pendidikan anak, seringkali di Indonesia lebih menitik beratkan pada itu tugasnya ibu. Bukan tugas ayah. Tidak, itu tugas kedua-duanya. Bahkan kalau kita melihat adat istiadat orang-orang Yahudi, di sana itu adalah tugas seorang ayah untuk mendidik anak-anak mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita mengajarkan mereka. Jangan oleh orang lain sehingga ajaran atau didikannya berbeda. Pola asuhnya berbeda sehingga menimbulkan masalah dalam kehidupan kita. Sebab itu, mari kita pikul tanggung jawab ini untuk kita memelihara mereka, mengajarkan mereka dengan kebenaran ilahi. Yang ketiga, saudara, yang ketiga sebagai tempat untuk membentuk karakter Kristiani. Allah merancang keluarga sebagai tempat untuk mengembangkan karakter Kristiani sebagaimana terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pengembangan karakter menuntut pelatihan dan keluarga menyediakan sejak bayi hingga dewasa. Jadi di keluargalah tempat pengembangan karakter, tempat anak-anak dilatih dalam pembentukan karakter mereka. Sebab kenapa? Pengembangan karakter menuntut disiplin. Ayat yang keempat memasukkan ide tentang pengoreksian dan juga pengajaran. Dan ini amat penting bagi sebuah keluarga. Seorang anak tidak akan memiliki panduan arah apabila disiplin tidak dipraktekkan. Disinilah rasa hormat terhadap otoritas dipelajari. Dan disinilah kita belajar menerima dan memahami satu sama lain serta hidup bersama dengan orang lain. Tidak hidup menjadi egois, tidak peduli kepada sekitarnya, dia hanya mementingkan diri sendiri. Bukankah hal itu menjadi sangat berbahaya ketika dia menjadi besar? Mari saudara, kita mengembangkan karakter mereka dimulai dari keluarga. Firman Allah jelas berbicara mengenai perlunya mempraktekkan disiplin. Tanpa disiplin, semuanya menjadi sulit. Kalau kita biarkan mereka, akhirnya mereka bisa menjadi kurang ajar. Mereka tidak terdidik. Dan tentunya akhirnya tidak menggambarkan bagaimana karakter Kristiani yang terbentuk. Dalam firman Tuhan, kita melihat bahwa memang anak-anak perlu didisiplin. Mari firman Tuhan mengajak kita untuk mempraktekkan
disiplin kepada anak-anak kita. Firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 24 berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Artinya apa? Bukan menghajar, dihajar dia tidak. Menghajar dia pada waktunya. Artinya ketika dia nakal, ketika dia melanggar, ketika dia tidak taat, mungkin kan tidak langsung dipukul. Pasti dengan yang lembut dulu, tetap tidak mengerti, yang agak keras, belum mengerti juga, tambah keras lagi saudara. Ya mungkin harus menggunakan tongkat. Kemudian Amsal 29 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Nah ini berarti saya katakan sudah turun-temurun sejak zaman para Amsal. Ini diajarkan agar mereka mendidik anak-anak mereka, mendisiplin anak-anak mereka. Dan ayat yang ke-17 berbunyi, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Anak-anak membutuhkan rasa aman yang ditimbulkan oleh disiplin. Dan orang tua membutuhkan kepuasan yang disediakan oleh kepemimpinan semacam itu. Jadi betul-betul dua-duanya merasa nyaman. Sekalipun anak harus mungkin dihukum, anak harus didisiplin, tetapi orang tua akan merasa nyaman karena anak akan mengerti di dalam pembentukan karakter mereka. Karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang ketiga. Dan yang keempat, dan ini adalah poin yang terakhir. Keluarga sebagai pusat persekutuan yang kreatif. Bagaimana hal ini terjadi? Oleh karena Allah merancang keluarga sebagai pusat persekutuan yang kreatif, ketika kita berbicara mengenai persekutuan dan khususnya persekutuan orang-orang Kristen, istilah yang paling tepat menggambarkannya adalah semangat kekeluargaan. Kalau kondisi semacam itu hadir, maka hadir pula kasih, pengampunan, dan pemahaman. Keluarga adalah tempat kesabaran, kemurahan, dan juga kesopanan dikembangkan. Keluarga adalah tempat yang memiliki kehangatan dan kesatuan roh. Keluarga adalah oasis bagi persekutuan di dunia yang merindukan seseorang yang peduli. Sebab segala sesuatu itu dimulai dari keluarga. Siapa yang peduli? Di antara keluarga, bukan yang lain. Itulah sumber persekutuan di dunia ini. Jadi saudara, ketika keluarga hangat, maka persekutuan juga akan hangat. Ketika kita mulai keluar, itu pun akan menghangatkan sekitar kita. Sebab itu saudara, ini adalah sumber di mana kita bisa merasakan satu kekeluargaan yang indah. Mari sudah bersyukur kalau kita masih punya keluarga. Kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa saling memperhatikan bersama-sama, kita bisa berbagi kasih bersama-sama, kita bisa saling mengampuni, kita bisa saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, jika kita menanggapi firman Allah, maka ketika Dia memanggil dan memimpin keluarga kita dalam terang kasih dan firman-Nya, kita akan mengalami sukacita di dalam rencana Allah. Mari kita merasakan atau menikmati persekutuan yang indah, kasih yang indah di dalam keluarga. Bapak, Ibu dan Saudara, Allah memiliki rencana bagi keluarga kita. Jika kita mengizinkan Ia membantu kita untuk menemukannya. Di mana? Di dalam keluarga kita. Allah punya rencana. Dan Allah sedang membentuk keluarga kita untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi yang indah ini. Kalau kami boleh kembali diingatkan tentang keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan
Engkau Allah yang setia dan Engkau punya rencana yang indah bagi keluarga kami. Berkati setiap keluarga-keluarga yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kiranya berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Biarlah keluarga mereka menjadi tempat sebagai kekuatan rohani mereka. Keluarga mereka sebagai tempat untuk menyatakan kebenaran ilahi dan mendidik anak-anak mereka, mengajarkan tentang disiplin kepada mereka. Terima kasih Bapak Surgawi. Biar keluarga mereka juga menjadi tempat untuk pembentukan karakter Kristiani setiap anak-anak mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa. Dan biarlah kami menikmati kekeluargaan yang indah. Dan kami melihat karya Tuhan, rencana Tuhan terjadi atas keluarga kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mau mengakhiri ibadah kita, tapi jangan lupa kita bisa memberikan persembahan lewat rekening BCA yang akan ditayangkan di layar. Juga bisa juga datang ke gereja, diberikan di amplop dan sudah disediakan kotak di gereja. Jangan lupa mengambil bagian dalam persembahan karena persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian akan dipergunakan untuk pelayanan selanjutnya. Dan untuk anak-anak sekolah minggu jangan lupa juga memberikan persembahan, dikasih di amplop dan dititipkan ke mama papa yang akan datang ke gereja. Kita akan menutup ibadah kita Bapak Ibu Saudara sekalian, mari siapkan hati untuk sama-sama berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Dan kita percaya bahwa berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Mari kita akan berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena panggilan-Mu yang datang kepada kami. Terima kasih Bapak, kami percayakan setiap aktivitas anak-anak-Mu sepanjang minggu ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Perlindungan-Mu dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai hidup kami juga. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang pada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Tuhanku. Maha besar Tuhanku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.